Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai ibadah pagi ini.
padamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita, depan belakang. Salam kasih, salam berkat, salam damai untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Sekali lagi Shalom. Semua siap memuji Tuhan, amin. Yang siap lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai buat Allah kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya waktu bangkit berdiri. Saya waktu bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita menggunakan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami syukur Tuhan.
kehidupan kami Yesus, dalam segala keadaan hidup kami. Kami percaya Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami percaya kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kami Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Bebaskan roh kami Tuhan, untuk kami boleh fokus memuji Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama kita mau katakan. Amin. Haleluya. Karena kita Kristus di dalam kita gak akan pernah sama lagi. Amin. Sukacitamu melimpah buat setiap kami pada pagi ini. Sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segala
yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Jemaat masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi untuk Tuhan pada pagi hari ini. Karena dia adalah pilihan buat setiap kita. Haleluya. Angkat suara buat Tuhan bersama kita katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kami keselamatan Tuhan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan
paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Hanya Engkau dalam hidup kami Yesus yang kami cintai. Hanya padamu kami tertuju Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia buat setiap kami Tuhan. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali kita sama-sama katakan. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Katakan. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia buat setiap kami Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Inilah yang menjadi komitmen kami. Untuk selama-lamanya kami mau tetap mencintai Engkau. Tuhan yang menjadi sumber jawaban kami. Tuhan yang menjadi tempat dan menjadi pengharapan di dalam masa-masa sulit. Ketika kami lemah, ketika kami sedang tidak berdaya, Engkau satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya
yang memberikan pertolongan dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini, agar firman-Mu memberikan kepastian, kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Apapun pergumulan yang sedang kami jalani, kami tidak sedang bergumul sendiri, kami tidak sedang berjalan sendiri. Kami bersama dengan Tuhan yang hidup, kami bersama dengan Tuhan yang berkuasa, kami bersama dengan Tuhan yang sanggup menyelesaikan sampai tuntas. Engkau sudah buktikan itu, dosa sudah Engkau selesaikan sampai tuntas di atas kayu salib. Hari ini kami rindu terus menikmati anugerah-Mu. Berfirman, berbicara, dan berkenan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Dan kita bersyukur saudara, oleh anugerah Tuhan kita boleh menikmati akan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita senantiasa. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah keluarga yang berbahagia. Saudara, memiliki keluarga yang berbahagia itu pasti menjadi impian dan idaman bagi banyak orang. Bukan berarti keluarga yang berbahagia itu dalam perjalanan waktu yang ada bukannya tanpa masalah atau problem. Bahkan problemnya itu bisa menjadi sangat kompleks dan sangat menyakitkan. Tetapi justru, saudara, dengan adanya problem yang sangat kompleks dan menyakitkan itu, ada keluarga-keluarga yang bangkit dari keterpurukan sehingga keadaan menjadi berbalik lebih baik lagi. Ada pemulihan yang terjadi. Ternyata kunci kebahagiaan tidak bergantung sepenuhnya kepada hal-hal yang bersifat materi yang berkelimpahan. Tetapi ada hal-hal yang bersentuhan dan terkait dengan kehidupan spiritual. Kehidupan rohani dan dinamikanya yang terjadi di dalamnya juga menjadi faktor penentu bagaimana kita bisa membangun kehidupan keluarga yang berbahagia. Saudara, firman Tuhan berkata, dengan makin bertambah banyaknya manusia di muka bumi ini, ternyata ada cara dan pola hidup mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan yang manusia lakukan di bumi. Bahkan mereka memiliki kecenderungan di dalam hatinya. Kecenderungan dalam hati manusia, saudara-saudara, membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang mereka lakukan itu sangat memilukan dan menyakitkan hati Tuhan. Sebagai konsekuensinya, maka Tuhan telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Jadi Tuhan akan memusnahkan manusia bersama dengan bumi dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7. Tetapi di tengah-tengah kekerasan, kejahatan dan bobroknya moral manusia pada zamannya Nuh menjadi tantangan tersendiri. Saudara, bagi keluarga Nuh, ketika Tuhan mendapati kondisi bumi sudah rusak, ya, ternyata masih ada satu keluarga yang tidak terkontaminasi, ya saudara, dengan pola dan cara hidup manusia yang sangat memilukan dan menyakitkan hati Tuhan. Yaitu sekali lagi, keluarga Nuh. Tidak terkontaminasi dengan cara dan pola hidup pada zamannya yang menyakitkan, yang memilukan hati Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan keluarga Nuh ini berani tampil beda di tengah-tengah lingkungan yang keras, saudara, dan penuh dengan kejahatan moral? Kita akan lihat beberapa ayat
di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendapati, saudara-saudara, ketika Nuh dan keluarganya mengambil keputusan untuk tidak berkompromi dengan pola dan gaya hidup manusia pada zamannya yang menyakitkan Tuhan, yang memilukan hati Tuhan. Pada titik tertentu Tuhan mengambil sebuah keputusan akan mengakhiri semua yang hidup, manusia dan binatang. Tapi pada saat itu dia melihat ada satu keluarga yang tidak mau kompromi dengan pola dan gaya hidup pada zamannya Nuh. Dan keluarga itu menjadi sorotan mata Tuhan. Ini keluarga yang spesial. Ini keluarga yang perlu diselamatkan. Tema kita hari ini adalah keluarga yang berbahagia. Di tengah-tengah tantangan yang sangat kompleks, Nuh dan keluarganya menjadi pusat perhatian Tuhan. Lihat, di tengah-tengah kondisi yang sangat kompleks, ada kebobrokan secara moral, tetapi Tuhan melihat ada satu keluarga yang menjadi sorotan mata Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menyelamatkan keluarga Nuh. Keputusan itu tidak berubah. Saudara, kita akan melihat beberapa ayat. Apa yang menyebabkan Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh? Apa yang menyebabkan keluarga Nuh ini menjadi keluarga yang berbahagia? Sekali lagi, justru di tengah-tengah kebobrokan manusia, kekerasan manusia, kejahatan moral yang sangat dalam sekali. Tapi Tuhan sekali lagi mendapati, ini keluarga yang spesial. Aku mau selamatkan ini keluarga ini. Yang pertama alasannya, kenapa Nuh dia berani tampil beda pada zamannya? Karena Nuh mendapat kemurahan hati dan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, Alkitab berkata, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik tadi, ternyata Tuhan berkemurahan kepada Nuh. Hati Tuhan berkemurahan kepada Nuh dan keluarganya. Tidak hanya dia berkemurahan hati kepada keluarga Nuh, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi keluarga Nuh. Coba bisa bayangkan, kalau keluarga Nuh dia tidak mendapatkan kemurahan hati dan kasih karunia di mata Tuhan. Saya percaya keluarga Nuh juga tidak ada bedanya dengan keluarga yang lain. Firman Tuhan berkata, salah satunya kebobrokan moral mereka ketika laki-laki melihat perempuan, begitu dia suka saja langsung diambil sebagai istrinya. Dan ada yang lain. Kalau sudah coba baca di dalam Kejadian itu yang terjadi. Salah satunya kebobrokan moral mereka adalah ketika mereka melangsungkan perkawinan bukan dengan cara dan dengan cara yang benar, tetapi ketika mereka lihat begitu saja sudah mereka ambil sebagai istri. Ada kekerasan, ada kejahatan. Ya, sangat kompleks masalah yang terjadi pada zamannya Nuh. Tetapi Nuh mendapatkan kemurahan hati dan kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang memampukan Nuh untuk dia tidak berkompromi
Dia tidak terkontaminasi dengan keluarga-keluarga yang lain. Sementara keluarga yang lain hidupnya semau gue. Tidak ada aturan yang mengikat. Pokoknya aku kepengen apa, sudah aku lakukan saja. Tetapi Nuh tidak didapati Tuhan seperti itu. Makanya yang pertama, Nuh ini mendapat kemurahan hati dan kasih karunia Tuhan. Kemurahan hati dan kasih karunia Tuhan ini yang memampukan Nuh, akhirnya dia tidak mau berkompromi dengan pola dan cara hidup yang menyakitkan hati Tuhan, yang memilukan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Oh, Tuhan tuh sakit sekali hatinya ketika melihat kehidupan manusia yang makin bertambah banyak, tetapi hidup mereka tidak hidup yang berkualitas. Hidup yang menyakitkan hati Tuhan, hidup yang memilukan hati Tuhan. Tapi keluarga Nuh, dia mendapat kemurahan hati dan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, apapun itu bentuknya, satu dengan yang lain berbeda. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, masing-masing kita punya pergumulan. Di tengah-tengah pergumulan ini, saudara, kita butuh namanya kemurahan hati Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Di tengah-tengah pergumulan yang sangat kompleks, kita tidak mudah terseret oleh arus yang sedang ada di seputar kita. Tidak mudah berkompromi dengan apa yang mereka lakukan, yang notabene mereka menyakitkan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Saudara, kita berdoa di tengah-tengah tantangan yang berat ini, kiranya Tuhan memberikan kemurahan hatinya dan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Suami, istri, anak, cucu, cicit, cangga, mungkin keluarga besar yang lain. Kita butuh kemurahan hati Tuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah cobaan yang begitu berat. Ujian cobaan kita tidak makin hari tidak makin ringan, tapi ujian kita itu makin hari makin berat. Tidak peduli seberapa kekuatan kita, itu bisa meruntuhkan keharmonisan, kebahagiaan keluarga. Tapi berbeda ketika Tuhan memberikan kemurahan hatinya dan kasih karunia-Nya. Saya percaya tidak akan menggoncangkan keluarga yang sedang bergumul di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dalam ayat yang ke-9a tadi sudah dikatakan, bahkan dalam ayat yang ke-7 Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Saudara, Tuhan mendapati keluarga Nuh adalah keluarga yang benar, keluarga yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dia tidak mudah terkecoh. Dia tidak mudah terpengaruh dengan cara-cara dan pola hidup orang-orang sesamanya. Dia tetap berpegang teguh kepada prinsip firman Tuhan. Saudara, itu Nuh dan keluarganya pada saat itu. Tidak mudah terkecoh, tidak mudah terpengaruh dengan cara dan pola hidup orang-orang pada zamannya. Dia seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Artinya dia punya prinsip, dia berpegang teguh kepada prinsip
yang dia anggap itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarganya pada saat itu. Prinsip yang dia pegang tidak tergoncangkan oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Tidak mau kompromi dengan apa yang ada di sekitarnya. Tadi Pujian tadi berkata seperti itu, bagus sekali. Punya prinsip pegangan hidup. Tutur katanya, saudara-saudara, berkaitan tentang apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Bukan berarti tiap hari ngomongnya firman, bukan. Tapi maksudnya begini. Jadi apa yang dia katakan, mewujudkan atau mengaplikasikan apa kebenaran yang dia terima, dan itu dia ucapkan, dia praktekkan. Saudara, dia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Pak, ini bukan hal yang mudah. Betul, ini bukan yang mudah. Makanya yang pertama, kita perlu Tuhan memberikan kemurahan hatinya dan kasih karunia-Nya. Untuk bisa, saudara-saudara, kita menjadi orang yang benar, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Gak mungkin kalau kita gak hidup dalam firman, sulit sekali rasanya kita hidup atau menjadi orang yang benar, bahkan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Gak mungkin, ada kekuatan. Makanya dari awal saya katakan, tidak hanya kunci keberhasilan kebahagiaan tidak berhenti pada kekuatan lahiriah kita, tapi bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal-hal yang bersifat rohani, itu gak bisa kita pungkiri. Saudara, Nuh, dia seorang hidup yang benar. Bagaimana dia bisa membangun hidup menjadi orang yang benar? Karena prinsip-prinsip firman itu dia tanam di dalam hatinya dan dia praktekkan, dia lakukan, dia kerjakan. Dia tidak hanya mendengar saja, tapi dia melakukan apa yang dia dengar. Jadi firman itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Firman itu punya kekuatan untuk bisa menolak, untuk kita tidak kompromi dengan pola dan gaya hidup dunia ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita secara kontinu terus menerus, saudara-saudara, ada perubahan di dalam hidup kita. Ya, ada perubahan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, ada perubahan. Proses perubahan itu terjadi selama saudara dan saya hidup. Selama kita hidup, saudara pasti berubah. Ada dua hal, berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi tidak menjadi lebih baik. Ya, dua-duanya berubah. Tapi Tuhan ingin ada perubahan yang baik supaya kita bisa didapati Tuhan menjadi orang yang benar, orang yang tidak mau berkompromi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pola dan gaya hidup dunia yang menyesatkan, yang bisa menyakitkan hati Tuhan. Saudara, ini yang kedua. Jadi jangan merasa gak bisa, Pak. Angel. Ya, hidup benar itu angel. Betul, angel. Ketika kita hidup di luar kebenaran. Tapi kalau saudara dan saya terus bertumbuh di dalam kebenaran firman, bukan dengan kekuatan Anda, tapi kekuatan Tuhan ada dalam diri kita. Ada kekuatan firman yang berkata jangan. Dan kekuatan itu memampukan kita untuk tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, Nuh. Ya, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9 yang B. Saudara-saudara, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bicara masalah apa? Kedekatan dan keintiman dengan Tuhan itu jadi prioritas hidup kita bersama dengan keluarga.
Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bicara masalah kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, itu jadi prioritas. Ya, prioritas hidupnya bersama dengan keluarganya. Jadi prioritas. Jadi prioritas. Saudara, yuk katakan sebelah kiri sebelah kanan. Hidup dekat dengan Tuhan harus jadi prioritas keluarga kita. Amin. Ini kekuatan yang tak terukur, saudara. Kekuatan yang tak terbatas. Duit kita sangat terbatas kekuatannya. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan, saudara-saudara, keintiman kita dengan Tuhan ketika kita prioritaskan, itu kekuatannya tuh wow, melebihi kekuatan manusiawi kita. Jadikan prioritas dalam keluarga kita, yuk. Apapun pergumulan kita, sama seperti Nuh. Oh, pergumulannya berat sekali. Bayangkan, sekian banyaknya orang, hanya satu keluarga yang menjadi pusat perhatian dalam kehidupan Tuhan. Saudara ingin enggak keluargamu jadi pusat perhatian di mata Tuhan? Saya berdoa semua keluarga-keluarga kita, Gereja Isa Al-Masih yang ada di tempat ini, menjadi perhatian sorotan mata Tuhan. Kenapa? Karena satu keluarga dengan keluarga yang lain menjadi, saudara-saudara, menjadi satu kehidupan keluarga yang menjadi, saudara-saudara, hati Tuhan kepingin aku lihat, aku berkati, aku berkemuran, aku beri kasih karunia, aku beri kemampuan untuk engkau bisa melewati dalam masa-masa pergumulan hidupmu. Intinya Tuhan ingin berperkara di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing supaya menjadi keluarga yang berbahagia justru di tengah-tengah tantangan yang sangat berat. Kita gak bisa bangun keluarga itu dengan kekuatan kita, tapi ketika kita memprioritaskan hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, ada kekuatan yang sangat besar yang tiba-tiba membuat saudara akan geleng-geleng kepala. Kok bisa ya, Pak? Kok bisa ya, Mah? Kok bisa ya, Nok? Ya, kok bisa ya, Nyo? Ya, kok bisa ya, Mak? Kok bisa ya, Kong? Kita bisa ada di titik ini. Rasa-rasanya nggak mungkin deh. Tapi saudara lihat, ketika keluarga kita memprioritaskan kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang besar untuk bisa melewati dalam masa-masa pergumulan yang sangat berat. Jadikan prioritas dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Saudara, yang berikutnya, yang keempat, kenapa Nuh berani tampil beda di tengah-tengah lingkungan yang keras dan penuh dengan kejahatan sehingga keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia? Karena Nuh hidup taat kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya ini tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Wow. Nuh berkata, firman Tuhan berkata, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, untuk mengetahui ayat ini, saudara bisa baca ayat-ayat yang sebelumnya. Apa sih yang dilakukan Nuh? Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ternyata saudara-saudara, ya, ketika Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh, Tuhan berfirman kepada keluarga Nuh, yuk buat bahtera. Saudara, secara detail Nuh mengerjakan seperti yang Tuhan firmankan tentang ukuran bahtera yang akan dibuat dan mengumpulkan binatang-binatang yang ada. Secara detail Nuh melakukan itu ketika dia buat proses membuat bahtera. Tuhan berfirman dulu, Nuh buat bahtera, ini ukurannya. Secara detail dia perhatikan apa yang Tuhan katakan dan dia melakukan tepat seperti apa yang dia firmankan. Dia hidup dalam ketaatan.
Bahteranya dibuat seperti ukurannya Tuhan, bukan seperti ukurannya Nuh. Bayangkan kalau Nuh tidak taat, Tuhan kepingin ukurannya segede gereja ini. Tapi Nuh buatnya segede rumahnya. Mungkin rumahnya kecil, ukurannya mungkin 100 meter. Tapi Tuhan ingin kamu bangun ya, ukurannya 1000 meter. Tapi Nuh dia melakukan, ini misal, kalau dia lakukan hanya 100 meter. Waduh saudara, tidak sesuai. Tapi Nuh dengan sangat detailnya, dia melakukannya itu seperti apa yang Tuhan perintahkan. Hidup di dalam ketaatan. Itu juga menjadi faktor bagaimana kita bisa membangun keluarga yang berbahagia. Apakah mudah? Tidak. Hidup dalam ketaatan itu tidak mudah. Lagi-lagi saudara jangan terganjal. Pak, aku enggak bisa, aku enggak mampu. Tetapi tadi saudara, kita butuh kemurahan hati Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh punya prinsip kebenaran firman Tuhan yang engkau hidupi. Itu kekuatan kita untuk bisa taat, untuk bisa menjadi tampil beda. Saudara-saudara, itu kekuatan kita. Itu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Rasanya mustahil, tapi bagi orang-orang yang taat akan Tuhan, maka Tuhan memberikan kesanggupan itu di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir, saudara, Nuh pada akhirnya setelah dia berhasil membangun bahtera, binatang yang ada dimasukkan di dalam bahtera itu, saudara bisa bayangkan 40 hari 40 malam. Alkitab berkata terjadi hujan lebat. Kudus saja hujan lebat mungkin 3 hari, 4 hari atau 1 minggu. Wah repot saudara ya. Ini bayangkan 40 hari 40 malam hujan lebat, Alkitab berkata. Saudara bisa bayangkan, makanya Tuhan memusnahkan semua yang hidup kecuali keluarga Nuh dan binatang-binatang yang ada di bahtera. Tidak hanya hujan lebat 40 hari 40 malam, tetapi air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Kejadian 7 ayat 24. Bayangkan 150 hari bumi ini direndam air saudara. Makanya semuanya mati. Ya, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan dan binatang-binatang yang ada di bahtera. 150 tahun bumi tergenang dengan air. Tapi kelamaan, ya melewati 150 hari itu, mulai surut. Singkat cerita, ketika sudah surut, ya, Nuh melepaskan burung merpati yang tadinya kembali, tetapi yang kedua kali sudah tidak kembali, berarti ada pijakan di situ. Akhirnya Nuh turun dari bahteranya, semua binatang turun dari bahteranya. Dan yang luar biasa, yang kelima, yang terakhir, Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya baca dengan cepat dalam ayat yang ke-18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Jadi ada 8 orang di bahtera itu. Ya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, yang terakhir, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ternyata ketika dia memberikan persembahan itu kepada Tuhan, Tuhan menciumnya itu baunya itu bau yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Saat itu
Tuhan berubah hatinya. Aku tidak akan membinasakan bumi dan seisinya. Apapun yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ada faktor, saudara-saudara, Nuh dia membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, di tengah-tengah pergumulan yang hebat, yang berat, ternyata ini juga bisa menjadi pola, cara, gaya hidup kita yang baik. Baik sebelum atau sesudah kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Tuhan mengajarkan, yuk mulai bangun mezbah. Salah satunya yang kita lakukan lewat PDF. Itu mezbah yang akan kita bangun terus. Saya berdoa supaya di PDF itu Tuhan mencium bau yang harum. Bukan bau masakannya ya. Tetapi kualitas hidup orang-orang yang ada di PDF itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat Tuhan bersuka cita. Yang membuat Tuhan memberkati rumah tangga kita masing-masing. Yang memberkati saudara PDF yang ada. Tuhan memberikan kemurahan hatinya. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Bayangkan kalau itu terjadi dalam setiap PDF. Kenapa? Dalam PDF itu Tuhan mencium satu pertemuan, persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Nuh. Saudara, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan mezbah yang dia bangun, dia pilih binatang yang terbaik yang tidak haram. Dia persembahkan dan itu tercium harum ya oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga ini. Sehingga keluarga Nuh menjadi keluarga yang berbahagia justru di tengah-tengah tantangan yang ada. Saya berdoa 5 poin ini akan menjadi kekuatan kita membangun keluarga yang berbahagia. Jangan saudara lupakan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah bagi Tuhan itu menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan senang ketika ada orang-orang yang membangun mezbah asal dia bisa mencium bau yang harum. Tidak hanya apa yang dia berikan binatang itu, tetapi sebenarnya Tuhan lebih melihat kondisi kualitas hati daripada keluarga Nuh. Sehingga diselamatkan oleh Tuhan dari kemusnahan yang ada di bumi itu. Kualitas hati kita, manusia dalam kita yang menjadi perhatian Tuhan. Bukan manusia lahiriah kita saja, tapi manusia batiniah kita. Itu yang terpenting. Buat Tuhan suka dengan manusia batin kita, dengan mezbah pertemuan-pertemuan yang saudara lakukan. Jadilah keluarga yang berbahagia. Saudara, jangan putus asa untuk mengarah sana. Butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita akan naikkan satu pujian. Bahagiaku penuh. Bersama kita bangkit berdiri, saudara. Bait-Mu menikmati anugerah-Mu di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Bersama kita naikkan pujian ini.
Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, sembah Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Bersama katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami menyembah Engkau Tuhan. Setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada pada saat hari ini maupun mereka yang ada di rumah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Engkau segala-galanya bagi kami. Oh, kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami, ya Tuhan. Beri kemampuan, beri kesanggupan ketika setiap keluarga-keluarga yang ada mulai membangun untuk menjadi keluarga yang berbahagia di tengah-tengah beban hidup mereka. Oh Tuhan, Engkau berkemuran dalam hati mereka. Jesus, Engkau tolong mereka. Engkau berikan kesanggupan untuk mereka bisa menjadi keluarga yang bangkit dari keterpurukan hidupnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus, kami rindu setiap keluarga-keluarga kami dipenuhi dengan hadirat Allah. Dipenuhi dengan hadirat Allah. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Bersyukur, saudara, bersyukur apapun keadaan rumah tangga Anda. Percayalah, ketika kasih karunia Tuhan dan hatinya berkemurahan dalam kehidupan keluarga Anda, ada potensi perubahan yang jauh lebih baik. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang berbahagia. Jadikan keluarga-keluarga yang berbahagia. Mereka yang sedang berjuang untuk membangun keluarga yang berbahagia. Berikan kesanggupan, berikan kasih karunia-Mu, berikan hati-Mu untuk setiap mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, oh, oh.
masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Berdoa saudara. Biarlah kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam setiap hidup keluarga kita masing-masing. Haleluya. Bapa yang di dalam surga, biarlah Tuhan Engkau yang sudah mengajar kepada kami pagi ini. Sidang jemaat Engkau yang mereka merupakan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh dengan keadaan sehat walafiat. Kami serahkan anak-anak kami serahkan semua keluarga kami, baik di luar kota maupun di luar negeri pun. Kami serahkan dalam tangan Kau. Keperluan apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan berkati. Juga Tuhan, biarlah Tuhan akan tolong Kau mengajar pada pagi ini keluarga-keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dekat kepadamu. Keluarga yang berserah kepada Engkau. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa Tuhan berjalan sendiri tanpa Engkau memimpin kehidupan keluarga-keluarga sidang jemaat kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga-keluarga kami agar kami tetap rekat dan dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada pagi hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya memberi penekanan kepada warta jemaat, kita akan mendengarkan tayangan video dari seksi Berea. Dipersilakan.
Baik, mohon perhatian untuk beberapa informasi warta jemaat dalam pekan ini. Yang pertama, diinformasikan kepada jemaat bahwa minggu depan firman Tuhan dalam ibadah raya, baik ibadah raya 1 dan ibadah raya 2, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yesaya Susilo dari TPI Delta Sari, Sidoarjo. Dukung dalam doa dan hadir, terima berkat melalui pelayanan ini. Diinformasikan juga kepada jemaat bahwa hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 28 dan 29 Juni, Bapak Gembala Jemaat akan pelayanan keluar, yaitu ke TPI Nguntoronadi, Wonogiri, dalam rangka pelayanan pemberkatan nikah. Kemudian pada hari Minggunya tanggal 30 Juni, Bapak Gembala akan melayani khotbah di GIA Kolombo, Yogyakarta. Jadi minggu depan Bapak Gembala tugas pelayanan keluar. Diinformasikan kepada seksi wanita bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Basar UMKM, maka persekutuan doa wanita ditiadakan sementara untuk kegiatan dalam pekan ini. Jadi PD wanita sementara libur. Lalu mari kita hadir dan dukung dalam doa untuk semua kegiatan gereja kita dalam ibadah doa dan puasa pada hari Kamis tanggal 27 Juni jam 10 sampai dengan jam 11. Mari Bapak Ibu kita hadir untuk mendukung dalam doa dan puasa untuk kegiatan-kegiatan gereja dalam rangka ulang tahun gereja kita. Juga jangan lupa hadir dan terima berkat dalam Biston Pagi Raya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 5 pagi. Demikian juga dukung dalam doa untuk pemilihan Majelis Jemaat Gia Kudus, dukung dalam doa untuk ke-19 calon Majelis Jemaat periode 2024-2028, dan pemilihan majelis akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Apabila ada keberatan yang sah untuk ke-19 calon majelis kita, mohon disampaikan kepada Bapak Gembala. Ditunggu sampai dengan tanggal 1 Juli. Berikutnya kami informasikan untuk penerimaan keanggotaan baru. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama pemohon sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Feoni Rishardian Ma, lahir di Kudus tanggal 10 Agustus tahun 78, yang beralamat di Jalan Patimura, Loram Wetan, Kudus. Lalu yang kedua, Ibu Linawati, lahir di Kudus 4 April tahun 1944, yang beralamat di Kudus Permai. Maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak hari Minggu ini tanggal 23 Juni, Bapak Feoni dan Ibu Linawati telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan memberkati. Terus dukung dalam doa untuk pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Untuk progres keuangannya Bapak Ibu bisa lihat dalam warta jemaat. Juga diinformasikan kepada jemaat bahwa akan diadakan donor darah oleh PMI pada hari Minggu tanggal 14 Juli. Hari Minggu tanggal 14 Juli setelah ibadah raya pertama akan diadakan donor darah di gereja kita. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa dan memenuhi syarat, silakan dan diharapkan untuk mengikuti kegiatan aksi donor darah ini. Juga berkenaan dengan Basar UMKM, maka Persekutuan Doa dan Firman atau PDF itu diliburkan. Yang biasanya diadakan hari Rabu, maka kali ini sementara diliburkan atau tidak ada. Berikutnya akan diadakan kegiatan pengenalan teknologi multimedia dalam ibadah.
Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 9 sampai dengan jam 11 di ruang ibadah lantai 2. Bagi saudara-saudara yang berminat untuk mengikuti, silakan mendaftarkan diri. Ya, itu pembicaranya itu sudah kelihatan. Ya. Daftarnya kepada saudari Yoke ada di warta untuk nomor kontaknya. Lalu juga akan diadakan demo baking, ya. Bagi yang ingin mengikuti ini free, gratis, tidak dipungut biaya. Demo baking pada hari Rabu, tanggal 26 Juni, jam setengah 11 sampai dengan setengah 1 siang. Hari Rabu ini, tanggal 26 Juni, akan diadakan di gereja kita demo baking di lantai dasar. Silakan ikut. Lalu yang berikutnya, nah berkenaan dengan akan diadakannya lomba memasak nanti hari Minggu ini, maka kami menghimbau kepada jemaat bahwa setelah ibadah raya 1 atau setelah ibadah raya ini, parkir untuk mobil, terutama bagi yang mengikuti atau mengantar anaknya sekolah minggu, parkir mobil sementara tidak menggunakan area parkir di lantai dasar. Ya, karena lantai dasar akan digunakan persiapan untuk acara lomba memasak, open ceremony-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti atau mengantar anak-anak sekolah minggu, nanti parkir mobilnya tidak di lantai dasar. Demikian juga untuk ibadah raya kedua, parkir mobilnya tidak di lantai dasar. Parkir motor tetap seperti biasa di gudang di depan gereja. Karena lantai dasar akan disterilkan, akan digunakan untuk open ceremony dalam rangka lomba memasak. Jangan lupa juga hadir untuk menikmati lomba masak, ya. Masakannya banyak, jadi tidak usah khawatir. Lalu kemudian seksi pria mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam pengajaran iman Kristen. Yang menyelenggarakannya seksi pria, tetapi mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat siapa saja boleh hadir dalam Bible study ini yang diadakan hari Selasa, tanggal 25 Juni jam 6:30. Karena di bawah sedang ada kegiatan basar, maka ibadah seksi pria untuk tanggal 25 Juni diadakan di lantai 2 di tempat ini. Dimulai pukul 6:30 karena akan didahului dengan coffee time dan makan malam bersama. Jadi sebelum Bible study kita coffee time dan makan malam. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan boleh hadir, terbuka untuk seluruh jemaat, hadir untuk terima berkat dalam Bible study ini. Lalu untuk kegiatan lomba-lomba, jangan lupa Bapak Ibu Saudara silakan mengikuti semua lomba-lomba gereja kita dalam rangka ulang tahun gereja kita, baik lomba untuk anak-anak maupun lomba untuk dewasa. Silakan, masih tersedia waktu untuk mengikutinya. Silakan daftar kepada panitia yang sudah disediakan. Lalu yang terakhir, jangan lupa juga untuk hadir dan menikmati basar UMKM kita yang diadakan pada hari Selasa sampai Kamis, tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni bertempat di lantai dasar. Oke, demikian informasi Warta Jemaat. Iya, saya rasa cukup panjang yang saya bacakan ini. Dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Sekarang kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada, silakan untuk bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu majelis. Silakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di atas? Ya. Ya. Berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Ya, dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Minggu ini selama sepekan yang sudah lewat. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang pertama, silakan untuk bangkit berdiri menerima kenang-kenangan dari gereja Wadah. Atau minggu-minggu lalu sudah kelewatan ketika berhari ulang tahun Bapak Ibu Saudara kebetulan tidak datang ke gereja dan sekarang ada, silakan. Yang berhari ulang tahun dalam pekan-pekan lalu yang belum menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan bangkit berdiri. Bapak dan Ibu akan melayani saudara memberikan kenang-kenangan. Ada lagi di atas? Ya, yang sudah menerima kenang-kenangan silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun
Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang kuat ya, seperti keluarganya Nuh. Karena sekarang ini bagaimana begitu banyak kejahatan, KDRT, pengajaran yang sesat, dan juga begitu banyak macam godaan. Kita terus berdoa supaya keluarga kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Nanti 2:30 itu ada lomba masak. Memang tempatnya kecil, panitia berharap hanya yang berkepentingan terkait dengan lomba itu saja yang akan menghadirinya. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita teruskan ibadah kita untuk hari-hari ke depan. Jadilah saksi Kristus ya. Bawalah jiwa-jiwa. Jadikan keluarga kita keluarga yang memberitakan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah menguatkan kami sebagai keluarga. Kami tahu bahwa masing-masing keluarga mempunyai salibnya. Dan kami keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Tapi kami mau membawa keluarga kami kepadamu. Bentuklah keluarga kami. Biarlah ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan selamatkanlah keluarga kami ya Tuhan. Berkati pasangan hidup kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit, dan yang lainnya. Lawatlah dengan Roh Kudus-Mu dan biarlah kasih karunia Tuhan menyelamatkan, membentuk setiap anggota keluarga supaya memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Suami mengasihi istri dan sebaliknya. Orang tua mengasihi anak-anak dan sebaliknya. Hidup di dalam damai, hidup di dalam kerukunan, dan diberkati Tuhan dengan rezeki yang melimpah. Dan menjadi keluarga yang rajin untuk berbuat baik kepada siapa saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah datang memberikan persembahan pada pagi hari ini dalam persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan, berilah hikmat, takut akan Tuhan. Jadikan mereka murid Tuhan yang sejati. Mereka boleh mengasihi Tuhan, sertai masa depannya, dan boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat. Ada anggota-anggota jemaat kami yang sedang bergumul melawan dengan sakit penyakit yang mereka harus derita ya Tuhan. Kami berdoa, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka di dalam kuasa Roh Kudus. Berkati jemaat yang lansia ya Tuhan, yang harus terbaring di tempat tidur. Tuhan, berilah mereka kekuatan, semangat, iman, terus mengarah kepada Tuhan. Karena Tuhan sajalah tempat andalan bagi hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk kota ini. Tuhan,
selamatkan kota ini. Kami berdoa supaya Injil boleh diberitakan di kota ini melalui pemberitaan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui teladan hidup daripada anggota-anggota jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berilah kota ini aman, adil, lindungi, jagai. Biarlah banyak orang yang mencari rezeki, berusaha di kota ini, mengembangkan dagang, mempunyai provisi-provisi. Tuhan berkati kota ini menjadi kota yang semakin maju dan sejahtera. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, jagalah bangsa kami, lindungilah para pemimpin yang ada. Kami berdoa supaya hukum di negara ini boleh semakin bercahaya, lebih terang daripada sinar. Sehingga keadilan boleh ditegakkan dan orang-orang yang menuntut kebenaran boleh dipuaskan oleh kebenaran dari Tuhan. Berkatilah bangsa ini, berkati bangsa-bangsa, berilah perdamaian dunia. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami mau menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadakan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Jadilah saksi Tuhan. Beritakan Injil. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin.
Ku